Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-temanku semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Semoga dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sahabat-sahabat semua, ini saya di sini akan bercerita tanya santai sahabat-sahabat semua ya. Sudah barang tentu masalah tentang budidaya lebah gelut yang ada sahabat-sahabat semua ya. Yang saya punya ini ya barangkali untuk bagi-bagi ilmu dikit yang saya punya sahabat-sahabat semua ya, tentang bagaimana untuk mengawali budidaya lebah ini, lebah apapun jenisnya yang jelas untuk bisa mengandung madu ya, bisa menghasilkan madu intinya, maupun avis maupun lebah kelanceng atau lebah kelanceng atau lebah gelulut ya, apapun jenisnya menghasilkan madu itu sahabat-sahabat semua ya. Ya barangkali ini hanya sebagai sharing aja kita sama sahabat-sahabat semua yang sudah senior, yang sudah lama untuk budidaya lebah ya, maupun avis maupun lebah apapun ya. Itu barangkali ya intinya saya tunjukkan ke sahabat-sahabat yang punya kemauan untuk budidaya lebah ya, lebah gelut, lebah apapun jenisnya. Itu sahabat-sahabatnya untuk ngawalinya memang intinya kita persiapkan ada 3 tahapan, ada 3 persiapan sahabat-sahabat semua ya. Yang satu adalah harus punya kemauan, yaitu terutama itu punya kemauan itu utama sahabat-sahabat semua ya. Pertama punya kemauan, punya hobi atau jujur, itu terutama sebagai manusia hidup itu kan dianjurkan untuk jujur, selain hobi dan punya kemauan. Di situ kok disarankan harus punya kemauan, kenapa? Karena satu, kemauan itu alasnya luas sahabat-sahabat semua ya. Kemauan itu mau untuk merawat lebahnya, mau untuk nanam tanaman-tanaman yang di lingkungan sekitar kita yang untuk berkaitan dengan lebah itu tadi. Barangkali seperti itu sahabat semua, untuk vegetasinya supaya si lebah itu tadi bisa kerasan atau bisa berkembang di lingkungan yang kita budidaya di situ sahabat-sahabat. Nah, cerita sekelumit aja untuk sahabat-sahabat di luar sana yang punya minat atau punya niat untuk kepingin budidaya, gimana sih untuk mengawalinya. Satu harus punya rasa hobi dan punya kemauan, dan ketiganya dibalik dengan kejujuran di situ sahabat-sahabat semua. Nah, tapi kalau sahabat-sahabat hanya kemauan toh aja, tidak punya hobi ya, saya rasa kurang ya, masih pincang ya bahasanya, itu kurang pas. Nah, tapi kalau punya kemauan dan juga punya hobi dan punya kejujuran, insya Allah itu seiring berjalan bisa menjadi berkembang. Ini saya juga bukan sahabat-sahabat, bukan sok gurui, tidak ya. Intinya seperti itu barangkali yang saya bayangkan, yang saya punya pengalaman seperti itu. Di situ itu punya kemauan untuk nanam, punya kemauan untuk jaga lingkungan di sekitar kita, punya kemauan untuk merawatnya, punya kemauan untuk bersusah payahnya membuat kotaknya, rumahnya lebah tadi, untuk merawat vegetasinya, untuk memupuknya. Banyak sahabat-sahabat semua, dan harus telaten di situ itu sahabat-sahabat semua. Kalau nggak telaten, kalau nggak punya kemauan, sulit. Maunya hanya punya kemauannya untuk panen aja, dan juga panen madu lebah ini tidak bisa instan sahabat-sahabat semua. Harus sabar untuk menunggu, harus sabar untuk merawat, sabar menunggu. Kenapa sahabat-sahabat semua? Kan kalau yang saya punya ini Lavisep sahabat-sahabat semua ya. Kalau Lavisep itu lama, 3 bulan. Nah, 3 bulan itu belum tentu kalau ada isi madunya. Di situ loh sahabat-sahabat semua. Jadi kesabaran kita diuji di situ. Itu barangkali sahabat-sahabat semua ya. Barangkali seperti itu. Nah, ada juga untuk tanaman-tanaman yang apa sih yang untuk kita tanam itu untuk supaya lebah itu bisa
berkembang dengan bagus, bisa punya hasilnya dengan bagus ya, yang berkaitan dengan bunga-bunga atau vegetasinya ya, seperti tanaman yang memunculkan bunga tadi, itu yang ada nektar polennya, atau tanaman yang mengandung rezim seperti itu sahabat-sahabat. Rezim itu yang berkaitan dengan getah, itu sahabat-sahabat, cuma kayak nangka, nyamplung, terus mangga, seperti itulah yang seperti itu harus kita punya mau seperti itu sahabat-sahabat. Cuma nah kalau kita kayak bunga santos temon, air mata pengantin, kaliandra losiana, itu yang mengandung bunga-bunga untuk ini ya, untuk lebah, itu seperti itu sahabat-sahabat semua. Yang kita tanam yang gampang-gampang aja, yang sekarang dan lain-lainnya masih banyak sahabat-sahabat. Cuma untuk tanam bunga-bunga itu masih banyak yang disukai sama lebah. Nah, nanti sahabat-sahabat semua sambil berjalan, sambil mencari-cari bunga apa yang disukai sama lebah. Nah, tanya sama kakak-kakak senior yang sudah lama untuk budidaya. Seperti itu, kita harus sering saling komunikasi sama sesama pembudidaya supaya kita punya masukan, punya wawasan dan punya pengalaman untuk budidaya itu tadi. Itu barangkali di situ sahabat semua. Lanjut, lingkungan yang ada di sekitar lebah yang kita budidaya itu ya harus menunjang ya seperti yang ada tanaman-tanaman buah-buahan, yang tanaman jenis rezim yang getah yang ada, tentunya itu sangat dibutuhkan oleh lebah itu ya. Jadi intinya kita budidaya lebah itu tidak mengkhawatirkan lebah itu sendiri. Jadi ada vegetasi yang mencukupi di lingkungan sekitar kita itu tadi. Jadi intinya kita tidak selalu tergantung sama alam, sama lingkungan. Intinya sahabat-sahabat, alam tetap kita jaga, dan juga penambahan vegetasi yang ada tetap kita tanam. Jadi apapun jenisnya bunga yang ada di situ yang disukai sama lebah itu sendiri. Jadi lebah itu bisa kerasan ya, bisa tetap betah di tempat yang kita budidaya, lingkungan yang kita budidaya tadi sangat menunjang sekali itu sahabat-sahabat semua. Jadi kita tidak selalu ketergantungan sama alam ya, alam juga bisa kita manfaatkan, dan juga kemauan kita untuk tanam vegetasi juga harus ada. Jadi berkesinambungan satu alam dengan alam buatan dengan alam yang ada di lingkungan sekitar kita budidaya tadi itu sahabat-sahabat semua. Dan cuaca pun juga kita perlukan itu sahabat-sahabat semua. Kelembapan lingkungan itu jenisnya lebah apa yang akan kita budidaya itu sahabat-sahabat semua. Tadi spesies lebah itu ada masing-masing ya, bisa kita kembangkan di mana kita tempat kita lingkungan. Oke, itu tadi sahabat-sahabat semua ya yang sudah saya sampaikan ke sahabat-sahabat semua yang punya keinginan ingin budidaya lebah apapun jenisnya. Seperti itu perjalanannya sahabat-sahabat semua. Kita harus punya kemauan, punya hobi, dan terakhir adalah harus jujur sama diri kita sendiri. Itu sahabat-sahabat semua. Bukan sembarang budidaya langsung lebah tersebut taruh silahkan cari makan sendiri. Bisa hidup tapi perkembangannya sangat lambat, dan panennya pun hasilnya sangat sedikit. Itu sahabat-sahabat semua kalau nggak kita bantu dengan nanam tanaman seperti vegetasi yang ada yang disukai sama lebah.
atau lebah apapun jenisnya, yaitu tadi akhirnya panennya ya tidak sesuai yang kita harapkan itu sahabat-sahabat semua. Jadi intinya kalau kita punya kemauan, punya hobi, dan punya rasa jujur itu tadi, semuanya akan berjalan dengan bagus, semuanya akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Di situ sahabat-sahabat semua, itu pun barangkali belum tentu dapat, masih diuji lagi kita sahabat-sahabat semua ya. Maaf, intinya jelas bukan ini sahabat-sahabat semua, masih diuji. Yang seperti saya jalankan selama saya itu budidaya lebah ini mungkin sekitar sudah ada 5 tahunan sahabat-sahabat semua ya. Maaf ya, intinya bukan terus wah ilmunya sudah enggak, saya masih belajar juga, belajar terus sampai saya jenis-jenisnya lebah pun saya belum bisa memahami, belum tahu. Jadi kita harus banyak untuk mempelajari karakter lebah tersebut. Itu sahabat saya. Tapi memang saya hanya budidaya lebah di lebah kelulut semua sahabat-sahabat semua. Jadi bukan terus saya punya banyak atau segudang pengalaman tentang lebah, tidak. Saya hanya sekedar berjalan sesuai mengikuti waktu aja. Itu yang penting kita rawat. Apa kemauan lebah itu untuk vegetasi ya kita kasih kita tanamankan vegetasi seperti Kaliandra lowesiana, Santos Temok, air mata pengantin. Nah, saya kalau nanam yang satu jenis saja sahabat-sahabat semua. Ya banyak sih yang saya tanam lainnya yang untuk nambah polenan banyak. Cuman yang saya sarankan sama teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana, ya nanam aja satu dulu, Santos. Nah itu nanti kita setek, kita perbanyak sendiri supaya nggak terlalu menekan untuk memperkecil pengeluaran sahabat-sahabat. Nanti bisa Santos di setek atau di cangkok bisa ya. Tuh saya perbanyak, saya cangkok aja. Kaliandra lowesiana cangkok aja supaya nggak terlalu beli terus, beli 1 atau 2 hidup kita cangkok kalau sudah besar. Yang seperti saya punya itu tadi saya cangkokin, saya setekin akhirnya jadi banyak. Nah, seperti Kaliandra lowesiana saya cangkokin juga, saya perbanyak. Itu sahabat-sahabat ini memperkecil dulu pelan-pelan dulu. Kalau sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak, memerlukan vegetasi juga harus banyak. Nah itu kan kita sudah siap untuk punya cangkokan, punya setekan tadi ya. Nanti pelan-pelan punya biaya sedikit, sudah ada hasilnya, kita beli yang satunya lagi banyak sekali sebenarnya sahabat-sahabat semua. Ininya macam-macamnya bunga yang disukain sama lebah itu banyak sekali. Itu sahabat-sahabat semua, intinya bukan itu aja. Cuman ya nggak apa-apa kalau memang sahabat-sahabat punya banyak langsung, kalau sekaligus beli banyak nggak bagus saja ya. Langkah bagusnya kalau kita sesuaikan budget kita ya, sesuaikan budget kita, sesuai modal kita. Jadi ya beli aja yang sesuai sama kemampuan aja itu, supaya nanti kalau nggak berhasil kita nggak terlalu nggak terlalu terbawa emosi. Jangan langsung beli ini. Awalnya saya seperti itu sahabat-sahabat kemarin, beli ini itu ada di YouTube ya, beli ini bunga ini itu yang yang warna kuning yang segala macam, saya beli. Ternyata bukan seperti itu. Kita berjalan sesuai waktu aja, berjalan. Yang penting kita tetap merawat dan tetap punya kemauan untuk menanam, menjaga lingkungan itu terutama sahabat-sahabat. Oke, itu aja sahabat-sahabat semua. Ini hanya cerita aja sahabat-sahabat semua ya, cerita untuk sharing bersama-sama sahabat-sahabat di luar sana atau saudara-saudaraku di luar sana yang punya keinginan, punya kemauan untuk mau budidaya seperti itu. Terutama jangan lupa sebelum koloni ditaruh, sebelum koloni didatangkan, vegetasi dulu dikembangkan. Kalau vegetasi sudah berkembang, sudah bagus, baru kita mempunyai atau membeli lebahnya untuk bibitnya lebah. Itu terutama vegetasi yang kita utamakan. Itu sahabat-sahabat semua barangkali ya. Itu aja sahabat-sahabat semua penyampaian saya, sharing saya, cerita saya untuk mengawali budidaya lebah kelulut yang saya punya di belakang saya ini. Tuh sahabat-sahabat semua, ini jenisnya lavisap semua sahabat-sahabat semua. Itu aja. Oke, gitu aja sahabat-sahabat. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan dan kesalahannya. Mohon dukung terus channel saya supaya lebih bisa berkembang lagi. Jangan lupa subscribe dan komen, share-nya. Itu sahabat-sahabat semua ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, salam Trigona.